Dari media cetak hingga media digital, peran media terus mengalami perkembangan. Namun, salah satu yang tetap konsisten adalah kemampuannya membentuk cara kita memahami dunia. Seiring berkembangnya teknologi, media tak terkecuali telah menjadi alat yang semakin kuat untuk menyebarkan ideologi, dan Hollywood sebagai salah satu media terbesar juga memainkan peran kunci dalam proses ini. Ketika dahulu media digunakan untuk menginformasikan fakta, kini media seringkali atau bahkan sudah menjadi alat untuk menyampaikan narasi, agenda politik, dan ideologi yang terselubung. Salah satu contohnya adalah bagaimana Hollywood secara sistematis menciptakan konsensus melalui film-filmnya. Yang mana, dalam video ini, kita akan membedah 12 Strong, sebuah film aksi militer dengan memahami perannya dalam hegemoni media melalui sisi pandangan Antonio Gramsci. Apa yang dimaksud dengan hegemoni? Antonio Gramsci, seorang filsuf Italia, memperkenalkan konsep hegemoni untuk menjelaskan bagaimana kelas penguasa mempertahankan kekuasaannya. Dalam pandangan Gramsci, sebuah kelompok dominan mampu mempertahankan kekuasaannya dengan cara membentuk pandangan dunia yang dapat diterima sebagai sesuatu yang wajar atau common sense. Gramsci menekankan bahwa budaya adalah medan perang utama di mana kekuasaan dipertaruhkan. Dan di era modern, media, terutama Hollywood, menjadi alat penting dalam menciptakan konsensus ini. Melalui narasi, simbol, dan karakter yang dihadirkan, penonton seringkali dibuat supaya bisa menerima ideologi tertentu tanpa sadar bahwa mereka sedang dipengaruhi. Disinilah Hollywood berperan sebagai mesin hegemoni. Menurut Arts dan Murphy, media global, termasuk Hollywood, berfungsi sebagai pilar kapitalisme internasional. Mereka menjelaskan bahwa film-film yang diproduksi bukan hanya sebagai alat hiburan, tetapi juga sebagai perangkat ideologis yang mendukung status quo. Hollywood secara konsisten memproduksi cerita yang memposisikan Amerika Serikat sebagai pemimpin dunia, penegak keadilan, dan pelindung kebebasan, sehingga memperkuat dominasi ekonomi dan politik mereka di panggung internasional. Dalam film-film bertema perang atau militer, seperti 12 Strong, narasi ini diperkuat dengan menghadirkan Amerika sebagai pahlawan yang berjuang melawan ancaman, yang seringkali diasosiasikan dengan negara lain, terutama dari dunia timur. Film 12 Strong adalah contoh yang menarik untuk dianalisis. Film ini berdasarkan kisah nyata pasukan Amerika yang pertama kali dikirim ke Afghanistan setelah tragedi teror 11 September 2001. Dengan narasi heroik, 12 Strong menggambarkan tentara Amerika sebagai pelindung kebebasan dan pembawa stabilitas di wilayah yang dianggap kacau. Namun, jika kita melihat lebih dalam, narasi ini hanya menunjukkan satu sisi cerita, yang menunjukkan bagaimana Hollywood membentuk pandangan geopolitik global. Dikarenakan ia memposisikan Amerika sebagai kekuatan moral dunia tanpa mempertimbangkan dampak destruktif dari intervensi militer mereka terhadap masyarakat lokal, sehingga film ini jadi menghilangkan kompleksitas politik dan sosial yang ada di Afghanistan, yang kemudian menggantikannya dengan kisah heroisme yang mudah diterima oleh penonton barat dan dunia. Sebagaimana yang dikatakan Gramsci, media sebagai alat hegemoni karena mereka membuat ide-ide tertentu jadi terlihat alami. Dalam hal ini, penonton tanpa sadar didorong untuk menerima narasi bahwa intervensi Amerika di Afghanistan adalah tindakan yang benar dan perlu, tanpa mempertanyakan dampak jangka panjangnya. Kemudian, Arts dan Murphy mengungkapkan bahwa media seperti Hollywood tidak hanya bekerja atau beroperasi sebagai produsen hiburan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem kapitalis global. Industri film dirancang untuk memperkuat hegemoni negara-negara maju, terutama Amerika Serikat, dengan cara menyebarkan narasi yang menguntungkan mereka. Film seperti 12 Strong tidak hanya menceritakan kisah dengan narasi yang heroik, tetapi juga mempromosikan citra Amerika sebagai penjaga stabilitas dunia, yang secara implisit juga merupakan sebuah bentuk soft power yang sangat efektif. Sekarang, kita akan memasuki ke analisis film 12 Strong. Seperti yang telah disebutkan bahwasannya film ini merupakan bentuk propaganda Amerika Serikat dalam meningkatkan citranya serta bentuk propaganda terhadap kebijakan War on Terror Presiden Bush pasca penyerangan 11 September yang mengguncang dunia.
Hal ini tentu dapat dilihat melalui berbagai scene film 12 Strong yang sedari awal sudah memperlihatkan bagaimana bengisnya Al-Qaeda dan Osama bin Laden dalam penyerangan 11 September sehingga menjadi dasar invasi militer Amerika ke Afghanistan. Dialog di menit 10 juga memperlihatkan bahwa seakan-akan Amerika tidak memiliki niat apa-apa dengan invasi militernya. Terbukti dengan dialog yang intinya membiarkan Dostum menguasai Mazar-i-Sharif. Akan tetapi pada faktanya setelah Osama bin Laden tiada, USA masih kerap melakukan operasi militer di Afghanistan hingga sekarang. Terdapat banyak scene yang secara jelas menggambarkan betapa bengisnya perlakuan Taliban dan Al-Qaeda terhadap masyarakat Afghanistan, yang mana secara tidak manusiawi seperti tergambar pada scene ketika Razan mengeksekusi wanita yang bersekolah di hadapan anak-anaknya karena di bawah kendali Razan, perempuan dilarang bersekolah setelah umur 8 tahun. Hal ini tentu menjadi bukti bahwa Amerika datang untuk memerangi kejahatan non-humanisme yang dilakukan Taliban. Perlakuan tidak manusiawi Razan dan Taliban juga dijelaskan Dostum bahwa Razan membunuh keluarganya dan itu alasannya untuk melawan. Maka dari itu, Razan yang juga sebagai musuh Amerika Serikat menjadi alasan kuat bagi Dostum untuk mendukung invasi Amerika karena invasi ini didasarkan tindakan non-humanis yang Taliban lakukan. Selain banyak sekali scene yang menggambarkan kebengisan Taliban sebagai dasar dari invasi militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat, film ini juga kerap kali memperlihatkan bagaimana pemahaman militer Amerika terhadap hukum perang dalam menjalankan tugasnya yang secara tidak langsung menjelaskan bahwa operasi militer yang dilakukan tidak hanya didasarkan untuk keperluan balas dendam, tetapi juga pemahaman militer dengan sasaran yang tepat yaitu Taliban. Terdapat scene yang memperlihatkan pasukan Amerika sangat berhati-hati dalam melancarkan serangan dengan harus benar-benar yakin bahwa targetnya adalah hanya Taliban, bukan pasukan aliansi lain. Dengan begitu, scene ini menjelaskan bahwa pasukan Amerika dalam invasinya tetap memperhatikan hukum humaniter internasional. Selain itu juga terlihat Kapten Hall tidak langsung memerintahkan penembakan pasukan Taliban yang menyerah ke arahnya dan menunggu mereka benar-benar menyerah untuk menggeledah sekelompok pasukan tersebut. Scene ini menunjukkan ketaatan mereka terhadap hukum humaniter internasional dan bentuk patriotisme mereka. Bentuk kepatuhan ini juga terlihat dari kedekatan antara Milo dan Razik, seorang anak Afghanistan yang ikut dalam pertempuran, di mana Milo sering berusaha membuat Razik tidak ikut secara langsung dalam pertempuran dan melindunginya. Terlihat di scene operasi terakhir di mana Milo meminta Razik untuk berlindung padahal Razik saat ini bersifat sebagai kombatan perang. Namun, karena memahami bahwa anak di bawah umur tidak diperkenankan ikut berperang, Milo menaati hal tersebut dengan tidak membiarkan Razik secara langsung melakukan aksi sebagai kombatan. Selain kepatuhan terhadap hukum internasional, film ini memperlihatkan bagaimana keberanian tentara Amerika Serikat dengan aksi-aksi heroisme mereka dalam pertempuran. Ditambah dengan pemilihan shoot dan angle di proses sinematografi yang memperkuat citra militer Amerika Serikat. Pengambilan shoot wide di beberapa scene seperti ketika Kapten Mitch menembus Hazard menunjukkan ketangkasan pasukan Amerika Serikat dalam menghadapi musuhnya. Pengambilan beberapa shoot close-up dengan low angle memperlihatkan wajah-wajah keberanian militer Amerika Serikat dalam pertempuran serta menunjukkan bahwa derajat militer Amerika Serikat lebih tinggi dari para militan. Untuk menunjukkan derajat yang lebih tinggi, sinematografer dalam scene pembahasan strategi antara Dostum dan Mitch membuat posisi Kapten Mitch lebih tinggi dari Jenderal Dostum, di mana terdapat pada durasi 1 jam 8 menit. Aksi-aksi heroisme dan patriotisme Amerika Serikat tentunya juga terlihat dalam poster-poster filmnya. Pengambilan low angle di dalam poster memperlihatkan wibawa kejayaan dan keberhasilan militer Amerika Serikat dalam menaklukkan Afghanistan dengan budaya dan kontur yang berbeda. Hal ini tentu menandakan bahwa mereka merupakan salah satu pasukan terbaik yang memiliki sifat adaptif dalam pertempuran. Melalui film ini juga kita dapat melihat sisi lain dari tujuan sebuah media baru. Beberapa orang mungkin hanya melihat film-film ini sebagai hiburan semata melalui shoot-shoot cantik dan plot menarik seperti yang terlihat dalam film ini. Namun terdapat sebagian yang lain juga melihat keberadaan media baru ini hanya sebagai langkah bisnis yang menguntungkan. Namun pada kenyataannya, film ini juga mengandung unsur penyampaian pesan seperti yang dikatakan George Lucas, pencipta Star Wars. Ia pernah menyebut bahwa semua film bersifat propaganda.
karena setiap karya film berupaya menyampaikan perspektif atau nilai-nilai tertentu kepada penontonnya. Meskipun terkadang secara halus, hal ini menunjukkan bahwa tayangan-tayangan yang tampil di dalam film akan selalu memiliki pesan, baik eksplisit maupun implisit. Maka dari itu, kami meyakini bahwa keberadaan film dalam konteks budaya media baru bukan hanyalah sebagai hiburan semata, namun juga sebagai realitas baru yang diciptakan dan diperdagangkan dalam bentuk sebuah propaganda.